Hadis yang menggambarkan berita gembira kembalinya khilafah sangatlah banyak. Banyak hadis lain yang secara makna sejalan dengan hadis kabar gembira kenabian yang tidak hanya didasarkan pada riwayat Imam Ahmad. Misalnya hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban tentang khalifah di akhir zaman yang akan menumpahkan harta yang tidak terhitung jumlahnya. Hadis tentang akan datangnya khilafah di Baitul Maqdis, yakni hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, At-Tabarani, Al-Baihaqi, dan hadis tentang kekuasaan umat Nabi Muhammad yang akan melingkupi dari timur hingga baratnya, hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Daud. Hadis ini didukung oleh banyak hadis lain dengan makna yang sama, seperti masuknya Islam ke setiap rumah, Al-Waraq Al-Mu'allaq, hijrah setelah hijrah, penaklukan kota Roma, dan seterusnya. Makna hadis kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah ini diriwayatkan oleh sekitar 25 sahabat, yang kemudian diriwayatkan oleh sekitar 39 tabi'in, kemudian diriwayatkan oleh sekitar 62 tabi'ut tabi'in. Berikut adalah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian. Atas izin Allah, ia tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu dia mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zalim. Ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan. Ia juga ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tayalisi, dan Al-Bazzar. Hadis ini merupakan hadis makbul, artinya diterima dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Al-Hafiz Al-Iraqi mengomentari, hadis ini hadis sahih. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya. Periode pada hadis di atas adalah periode kembalinya khilafah yang mengikuti metode kenabian. Ini merupakan kabar gembira akan tegaknya kembali khilafah setelah keruntuhannya. Makna yang sama juga diriwayatkan dalam banyak riwayat. Sebagai kabar gembira, hadis ini bukan dalil pokok kewajiban menegakkan khilafah. Kewajiban menegakkan khilafah dalilnya adalah Al-Quran terkait kewajiban taat kepada ulil amri dan kewajiban menerapkan hukum-hukum Allah, dan hadis-hadis yang mewajibkan adanya baiat dan adanya imam sebagai junnah atau perisai. Sebagian pihak mengatakan bahwa hadis tentang akan datangnya khilafah dari segi kritik sanad dan matan telah gugur. Tuduhan pada aspek kritik matan sangatlah lemah dan sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Adapun terkait kritik sanad, ini juga sangat tergesa-gesa. Menurut mereka bahwa hadis yang dijadikan landasan utama oleh pejuang khilafah dalam perspektif kritik sanad bermasalah karena ada seorang rawi bernama Habib bin Salam al-Ansori yang dianggap tidak thiqah atau terpercaya. Alasannya adalah karena Habib bin Salim mendapatkan penilaian yang negatif dari Imam Bukhari yang menilai dengan sebutan fihi nadhar, dan juga komentar yang senada dari Ibnu Adi. Lalu mereka menyimpulkan bahwa hadis tentang kekuasaan khilafah tersebut dari segi kritik sanad sudah gugur. Padahal penilaian para ulama jarh wa ta'dil tampak jelas bahwa rawi Habib bin Salim dinyatakan thiqah oleh sebagian ulama jarh wa ta'dil dan dikatakan jarh oleh sebagian lainnya. Ungkapan fihi nazar tergantung qorinah-qorinahnya atau indikasi-indikasinya. Qorinah ini perlu diteliti dan dikaji. Sayangnya sebagian pihak tergesa-gesa memutlakkan kedhaifan hadis yang di dalamnya ada rawi yang dinilai fihi nazar oleh Imam Bukhari tanpa memperlihatkan qorinahnya. Termasuk penilaian para ulama jarh wa ta'dil lainnya ketika menilai rawi yang dikomentarihi fihi nazar. Mesti ungkapan fihi nazar adalah celaan ringan tetapi masih membuka ruang penelitian. Imam Al-Bukhari sendiri ada kalanya menolak dan ada kalanya menerima rawi yang dinilai fihi nazar. Demikian juga dengan penilaian para ulama hadis lainnya, seperti Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Adi, dan lain-lain, maka berbeda-beda tergantung rawi yang ditelitinya. Ringkasnya, fihi nazar memberikan peluang kesimpulan mulai dari kadzdzab atau pendusta hingga thiqah dapat dipercaya. Sebuah rentang peluang yang sangat lebar. Meski demikian, Imam Bukhari menilai sahih riwayat Habib bin Salim.
Sebagaimana dijumpai dalam Ilal At-Tirmidzi nomor 152. Indikasi lainnya, Imam Al-Bukhari berhujjah dengan perkataan Habib bin Salim dalam biografi Yazid bin Nu'man bin Bashir dalam Tarikh Al-Kabir. Selain itu, manhaj yang dipegang oleh para ahli hadis dan fuqaha adalah bahwa penilaian dhaif dan sahih suatu hadis tidak selalu disepakati semua ahli hadis dan bersifat mutlak. Bagi fuqaha, penilaian sahih menurut sebagian ahli hadis sudah cukup dapat dijadikan sebagai dalil. Sebagaimana telah disinggung, bahwa Habib bin Salim Al-Ansari adalah salah satu rijal dalam sahih Muslim. Artinya, menurut Imam Muslim, Habib bin Salim Al-Ansari memenuhi syarat yang telah beliau tetapkan dalam muqaddimah kitab sahihnya. Maka bisa dimengerti mengapa Ibnu Hajar dalam Taqrib At-Tahdzib mengatakan la ba'sa bihi. Dengan demikian, tidak benar bahwa hadis bisyarah nabawiyah akan datangnya khilafah itu dhaif hanya karena sorotan pada rawi bernama Habib bin Salim. Para ulama justru telah menerima periwayatan Habib bin Salim. Adapun ungkapan fihi nazar dari Imam Bukhari sudah terjawab dalam penjelasan sebelumnya. Jadi, merupakan suatu kesalahan yang fatal jika menganggap bahwa perjuangan untuk menerapkan hukum Islam melalui khilafah hanya didasarkan pada hadis dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang akan kembalinya khilafah adalah sahih atau minimal hasan. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaut dalam Musnad Ahmad bin Hukam Al-Arnaut juz 4 nomor 18430 dan dinilai sahih oleh Hafiz Al-Iraqi dalam Mahajjah Al-Qurab fi Mahabbah Al-Arab